Halo guys, setelah kebijakan-kebijakan konyol yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan menteri-menterinya, baik itu Tapera, UKT, pelarangan penjualan rokok ketengan, dan juga stop diskon susu formula, dan kali ini ada kebijakan yang lebih konyol lagi dan saya kira absurd, tidak masuk di akal, yaitu pelegalan aborsi, yang saya kira membuat rakyat Indonesia dan netizen lagi dan lagi sangat geram dan mengkritisi apa yang menjadi kebijakan konyol Pak Jokowi ini. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa kritikan keras dari netizen dan juga desakan rakyat terkait dengan kebobrokan Pak Jokowi. Kesehatan baru Jokowi legalkan aborsi, tapi ada syaratnya. Surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan. Oke, kita ambil aja dari situ. Kita tahu sekarang kan betapa bobroknya ya, terutama kepala negara kita yang udah menyetujui peraturan kayak begini. Setahu kita, di mana ada tindak pidana pemerkosaan, pelecehan seksual yang menyebabkan kehamilan, yang salah itu tindakannya, perilakunya. Nah, bayi dalam kandungannya cuman anak bayi yang tidak berdosa. Kenapa harus dibunuh? Kita teriak-teriak masalah HAM, kita aja melegalkan sesuatu pembunuhan salah kepada janin yang belum berdosa. Pikirannya kemana? Dan akhirnya apa? Jokowi teken aturan pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan pelajar. Abis melegalkan aborsi, dia terbitkan lagi aturan. Ini orang disuruh hubungan seksual gitu, dianjurkan. Bakalan banyak hubungan-hubungan di luar nikah. Karena apa? Ini gue nggak tahu nih maksudnya apa nih. Apa nanti biar ada penjabat selingkuh terus hamil diboleh gitu diaborsi? Atau kayak gimana? Atau mau sengaja ngerusak moral anak Indonesia gitu dengan cara-cara kayak gini? Gue kasih tahu nih ya. Ciri-ciri komunis mau menjajah sebuah negara, yang pertama, hancurkan ekonominya. Kurang apa pengangguran di negara kita? Yang kedua, hancurkan pendidikannya. Kurang apa SDM kita dengan IQ sama rata dengan primata? Yang ketiga, hancurkan nilai-nilai agamanya. Yang bangsatnya, penghancuran itu dilakukan oleh kepala negara kita. Dengan ini, membuat aturan-aturan yang pro kontra dengan aturan agama. Lu masih nggak mau sadar sampai sini? Lu bayangin, anak lu sekolah dikasih alat begituan terus dia pulang nanya ke emaknya. Kita berusaha untuk nutupin, tapi tai, emang tai, udah tai anjing. Jokowi, besok 20 Oktober ente selesai. Apa sampai situ? Enggak, rakyat Indonesia masih belum puas. Kenapa? Sebelum Anda diborgol. Diborgol. Sebelum Anda pakai jaket oranye. Kenapa? Banyak kerusakan yang terjadi. Iya, sekarang kemarin kita lihat dapat 1,2 hektar, milihnya di Solo. Kenapa nggak milih di IKN kalau saya sama IKN? Coba bayangin, milihnya di Solo, dekat kampungnya, dekat rumahnya, cari yang enak-enak. Yang harganya dahsyat, kenapa nggak milih di IKN sana? Yang dijadi kebanggaan dia saat ini. Ini luar biasa. Sekarang kita minta kepada rakyat Indonesia, kepada seluruhnya, ayo bangun bangsa ini dengan konstitusi yang benar. Jangan sampai, mohon maaf, kita diinjak-injak mulu. Nih mau kapan bangkitnya? Kapan rakyat Indonesia mau bangkit? Kapan pemuda-pemuda Indonesia mau bangkit? Pendidikan saja susah, mahal. Pekerjaan saja susah. Yang tadi Bang Egi katakan, mereka yang punya pakai jilbab pakai ini susah untuk nyari pekerjaan di tempat-tempat yang bagus. Nggak ada untuk apa? Sekali lagi, founding father, pendiri dari bangsa ini hanya menitipkan kepada kita agar apa? Mensejahterakan rakyatnya, agar Indonesia ini adil, sejahtera, adil buat kesemuanya, sejahtera untuk semuanya, bukan buat segelintir orang. Selama rezim busuk ini rusak semua negara ini, semua dihancurkan. Jangan hanya pura-pura minta maaf, air mata buaya. Air mata buaya. Betul-betul berani rakyat sekarang. Tapi tanggung jawab jabatanmu tidak akan pernah kamu lupakan, kan? Polisi salah satunya bukti rusak. Hajar Pak, hajar. Lainnya rusak. Rezim busuk ini. Segala sesuatu dihancurkan.
atau pengkhianatannya kepada negeri ini tidak akan maafkan. Tidak akan kami maafkan. Karena busuk otaknya, busuk hatinya. Jangan kau kira kami tidak bisa melawan kalian. Lawan Pak, lawan. Kalau Anda tahu, kalau Anda ngerti apa makna daripada inti salah satunya pemimpin, kamu tidak punya dasar hukum kepemimpinan, makanya rusak negeri ini. Kalau Anda tahu rasa kepemimpinan, hukum daripada syar'i sendiri, tentunya akan sadar diri kalian. Makanya nuntut ilmu. Karena Anda itu tidak tahu cara memimpin. Jadi pemimpin hasil maling, rampok suara aja, sok daripada kekuasaan kau menghancurkan negeri ini. Tidak, kami tidak akan pernah diam, tidak akan pernah tinggal diam, tapi melainkan perlawanan terus akan berlanjut. Kelompok hitam harus hancur. Sebelum kemarahan saya akan kurudal berbagai pelosok. Kalau memang itu Taipan ingin merusak Indonesia, pahami kalian semua. Aku tidak pernah gentar pada kalian semua yang merusak Republik Indonesia ini. Kami adakan perlawanan, apapun dan bagaimanapun caranya. Para mahasiswa bergeraklah segera. Masyarakat yang ingin cinta Republik ini utuh, segera tumbangkan rejim busuk itu, otaknya otak sinting. Mafia, ketua mafia adalah anaknya Wijiatmono Tomiharjo, pengawal daripada Aidit. Pengganti Aidit itu adalah Jokowi sekarang ini. Ketua Gruani istrinya Jokowi, itu pahami kalian. Dalang perusak Republik ini adalah Herbertus Joko Widodo. Pengkhianat negara. Perusak Republik Indonesia ini. Saya tim membela Republik Indonesia ini bukan untuk pribadi atau golongan saya. Pahami itu semuanya. Wow, semakin ngeri, semakin kesini semakin ngeri apa yang menjadi kritikan-kritikan dari rakyatnya Pak Jokowi. Tidak ada lagi rasa takut dengan kebobrokan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sehingga tidak ada lagi yang tersisa kata-kata kasar untuk Pak Jokowi dari rakyatnya sendiri. Dan ini yang membuat kita miris. Sekelas presiden diolok-olok hampir setiap hari. Hanya terjadi di eranya Pak Jokowi dan hanya terjadi di Indonesia. Tetapi mau bagaimana lagi? Semua ini terjadi karena ulahnya sendiri. Secara vulgar memperlihatkan kerakusannya terhadap kekuasaan. Mencoba untuk mengangkat seluruh rakyat Indonesia dengan membangun sebuah politik dinasti yang seolah-olah suara rakyat Indonesia tidak dihargai sama sekali. Dan demokrasi diacak-acak begitu saja. Menggambarkan bahwa tidak beretikanya Pak Jokowi dan keluarga-keluarganya dan tidak menghargai apa yang menjadi usaha para pendahulu-pendahulunya kita yang berjuang menegakkan sebuah demokrasi agar bisa dijaga dengan baik. Dan inilah kesalahan Pak Jokowi.